Makanya kalau ada umat Islam yang membakar gereja, merusak, itu siapa nabinya? Siapa nabinya? Ya. Terus terang saya nggak bingung juga saya itu. Apalagi yang memimpin misalnya tokoh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada pagi hari ini di tempat yang baik ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa huwal qail al-mu'min mir'atul mu'min idza ra'a fihi aiban aslahahu. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Ya, semuanya sahabat-sahabat, semuanya kerabat dan teman-teman seperjuangan ya, sejak lama bersama saya. Tentu juga ada perwakilan dari TNI, dari Danrem, ya, dari Korem ya, dan dari Polda. Terima kasih kehadirannya Pak. Di sini ada Pak Rektor, ada Pak Aziz, ya, ada Pak Dr. Najmul Akhyar, ada Pak Haji Nasihun, Pak Haji Marjan, Pak Subhan Acim, ada Pak Irzani juga, kemudian ada Pak Haji Mas'un ya. Ada Pak Haji Suruji, ada teman-teman dari Universitas Hamzah Wadi, kemudian juga ada Bang Adhar Hakim, ya, sering saya panggil Ombuds ya, karena beliau ini membidani Ombudsman dan sampai sekarang masih jadi kepala Ombudsman Pak ya. Sampai Oktober, alhamdulillah. Kemudian ada Pak Bayu juga sahabat selama 10 tahun ya Pak ya, kita bersama-sama di pemerintah provinsi. Ada Pak Halik ya, Pak Hasan Halik. Ya biasanya kalau ketemu nggak pakai peci dia kalau lagi di kantor. Ya Pak Halik, kemudian Pak Muharar ya, Pak Muharar Iqbal, kemudian Pak Mustaqim Patawari, kemudian Pak Kadri, kemudian ibu-ibu ya, ibu-ibu yang ada di belakang juga. Pakai masker aja saya nggak tanda. Ada Bu Profesor Atun, kemudian juga bapak-bapak, banyak sekali kalau saya sebutkan. Semua ini sahabat saya. Ada Pak Haji Kastiono juga, ada Pak Alfian, ada Pak Agus Talino, kemudian ada bapak-bapak juga dari komunitas atau dari FKUB Pak ya. Ya teman saya sebagian lupa namanya Pak terus terang, tapi saya sangat akrab dekat ya, karena saya tanda betul ya ini sahabat-sahabat lama yang bersama-sama kita membangun NTB ya bersama dengan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat ya. Pendeknya bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya, sebagaimana kita semua ya, tentu kesyukuran yang tidak ada habis-habisnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kepada kita semua ya, sehingga bisa melaksanakan amanah-amanah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kesyukuran atas kesehatan, keafiatan itu kalau bagi saya pribadi itu semakin terasa ya pasca pandemi ini. Karena saya merasakan betul ya bahwa banyak sekali sahabat kita, ya, sahabat saya yang wafat ya karena sebab pandemi. Banyak sekali. Di grup-grup WA itu rata ya. Ada masa ketika setiap hari kita istirja terus itu, innalillahi wa innalillah. Dulu saya beberapa waktu sempat di Jakarta bersama Umu Azza dan anak-anak ya. Ketika masa-masa pandemi yang sedang memuncak itu, hari-hari kami mendengar suara ambulan. Gitu.
Padahal kita tinggal, ya, kami tinggal itu di tempat yang sebenarnya tidak terlalu ramai, ya, hiruk pikuk, ya, kompleks perumahan, tapi tetap suara ambulan. Akhirnya saya bilang sama Ummu Azamah, kita pulang yuk ke Lombok gitu. Kebetulan juga ada ruang, ada kesempatan waktu itu, walaupun PPKM masih ketat, kami pulang. Karena agak tertekan ya mendengar suara ambulan setiap hari itu, pagi, siang, malam. Begitu sampai Mataram, suara ambulannya lebih besar lagi gitu. Karena kan lebih ramai ya situasinya pada waktu itu. Kemudian juga baca koran, lihat tayangan ya TV lokal, ada keluarga dari yang tertimpa musibah menyerbu rumah sakit ya, sampai kemudian ya Masya Allah. Jadi ketika itu usai ya, pandemi itu, ya kesyukuran ya bagi saya pribadi bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk melanjutkan ya berkhidmat, melanjutkan tugas-tugas sebagai seorang hamba Allah. Saya pikir itu sama juga kepada kita semua ya, bahwa pasca pandemi ini mari kita menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih dan juga kesyukuran khusus pada hari ini kepada teman-teman TGB Center yang menginisiasi silaturahim dan halal bihalal ini. Alhamdulillah. Kalau melihat dari kelahirannya, TGB Center ini terus terang ya, ini saya katakan apa adanya saja. Memang sangat terkait dengan dinamika politik. Pada 2007 menjelang 2008 pemilihan gubernur secara langsung yang pertama di NTB. Pada waktu itu saya diminta untuk maju oleh banyak tokoh ya. Dan rupanya ada cukup banyak juga tokoh-tokoh termasuk tokoh muda ya. Sebagian diantaranya ada di ruangan ini. Selain dari organisasi NW, ya, NWDI, pondok pesantren, juga ternyata alhamdulillah ada kesepahaman juga di kalangan sebagian ya, tokoh-tokoh yang ada di NTB bahwa kita perlu pembeliaan kepemimpinan. Memang pada waktu itu ya antara hasrat, semangat ya, keinginan dari banyak pihak itu juga berhadapan dengan realitas politik. Realitas politik yang sesungguhnya tidak mudah bagi gagasan itu untuk mewujud menjadi kenyataan. Karena waktu itu memang politik kita masih didominasi lah katakannya oleh para politisi yang sudah al-muhannakun, kalau dalam bahasa Arab itu sudah veteran ya. Udah makan asam garam gitu. Kita asamnya pun kita nggak tahu politik itu, apalagi garamnya waktu itu. Tapi ya itulah ya, begitu gagasan itu diadopsi oleh banyak pihak, lalu dilakukan perjumpaan yang intensif ya, lintas organisasi, lintas kelompok, maka kemudian dia membesar ya. Bang Adhar ya, dan teman-teman muda ya. Sebagian hadir di sini itu menjadi bagian yang terus-menerus pada waktu itu kita berdiskusi gitu. Padahal ya Bang Adhar ya bukan orang pesantren ya. Dan ya tidak ada hubungan organisasi dan lahir dari habitat yang beda lah katakan. Nah, di Unram juga ada semangat itu ya. Di banyak tempat juga ada semangat itu. Nah, kemudian perjumpaan terjadi. Nah, salah satu wadah di mana perjumpaan itu dikelola sebagai pembicaraan yang terarah adalah di TGB Center. Jadi ada dua hal di TGB Center ini dari awalnya. Pertama, sababul wurudnya itu memang atau sababun nuzulnya itu memang sangat khusus ya. Yaitu terkait dengan satu hajatan politik. Tetapi pada saat yang sama, TGB Center itu juga sudah menjadi wadah bagi pembicaraan yang berupa pertukaran gagasan. Untuk bukan kepentingan 2008 itu saja sebenarnya, tapi untuk kepentingan NTB. Karena itu bolehlah kita menggunakan kaedah usul fiqh ya,
bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. TGB Center ini memang lahir ya secara partikular pada satu event politik, tapi pada saat yang sama dia sudah dari awal sekali dia sudah menyiapkan dirinya sebenarnya untuk menjadi tempat bagi didiskusikannya gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang menyangkut kemaslahatan kita bersama. Nah, jadi ini menurut saya satu hal yang patut disyukuri ya, dan ini kan nggak dibuat-buat ya. Kalau misalnya TGB Center itu memang murni mendedikasikan dirinya untuk tujuan politik misalnya, membatasi dirinya hanya untuk tujuan pragmatis saja, maka kita tidak bisa bicara hari ini tentang TGB Center bagaimana dia berkhidmat untuk yang lebih luas. Tapi karena syukur, alhamdulillah, sejak awal kita memang sudah menyadari bahwa di garis kecilnya ya, di halaman atau di ruang kecilnya kita bicara tentang kepemimpinan NTB, tapi ruang besarnya sesungguhnya adalah bagaimana kita memajukan kehidupan kita bersama di NTB ini. Kehidupan bersama kita sebagai anak bangsa. Karena itu maka mudah-mudahan ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, TGB Center itu bisa terus berkiprah ke depan ya. Dan jangan dibalik sejarah lagi gitu. Kalau lahirnya katakanlah untuk tujuan pragmatis, lalu dia kemudian melebar dan meluas menjadi tempat perjumpaan gagasan dari beragam kelompok untuk kepentingan bersama, maka jangan lagi dipersempit untuk kepentingan politik pragmatis. Ya, jangan seperti itu. Justru kalau kita bicara secara evolutif, ya, kita bicara tentang belajar, bicara tentang bekerja bersama, berkolaborasi, maka TGB Center ini harus bisa menjadi ruang yang lebih luas lagi, sehingga gagasan-gagasan baik yang lahir dari siapapun, ya, dengan semangat untuk kepentingan bersama, ya, berangkat dari tradisi agama, tradisi budaya, dari kearifan kita sebagai bangsa, ya berjumpa di situ untuk kemudian menghasilkan hal-hal yang baik untuk kita semua. Ini harapan saya sebagai pembina TGB Center ya. Tidak boleh kita membalik lagi sejarah, dan menurut saya kalau tadi Pak Rektor menyampaikan prasasti ya, dalam makna, ya katakanlah makna yang umum ya, dalam yang saya pahami, tidak harus sesuatu yang tangible, tapi sesuatu yang intangible berupa ide gagasan, maka kita tertantang sekarang ini menurut saya untuk terus-menerus memperkaya ya, percakapan kita dengan apa hal-hal yang bisa menguatkan kita bersama sebagai bangsa. Mohon maaf ya, kalau kita bicara halal bihalal, saya sering menyampaikan itulah kejeniusan para pendahulu kita. Ketika mereka melihat ada problem real di ranah sosial politik dan kehidupan berbangsa, mereka segera kembali ke sumber kearifan. Ya. Dan sumber kearifan itu salah satu di ultimate source-nya kan agama. Dia kembali ke agama bukan untuk mencari bahan untuk lebih menajamkan lagi polarisasi, tapi dia cari dari agama apa yang bisa menghilangkan ketegangan itu. Membangun satu katakanlah relaksasi sosial. Sehingga para tokoh politik itu dengan halal bihalal lalu tiba-tiba terasa teduh semuanya. Friksi-friksi ya, ketika pemberontakan PKI, kalau kita lihat sejarahnya tadi Prof. Atun sampaikan 48 itu. Ada pemberontakan PKI, ada DITII, orang tegang semua, politik murti partai. Surat kabar yang masih terbatas itu isinya agitasi antar kelompok. Labeling, yang satu progresif, yang satu apa istilahnya itu, pokoknya yang lawan progresif itu ya. Ya gitulah, antek-antek ini itu segala macam lah. Datanglah ulama kemudian terilhami dari agama, berusaha untuk kemudian merajut kembali persaudaraan. Itu mestinya yang menjadi semangat kita. Itu mestinya yang menjadi elan vital kita hari ini, para tokoh-tokoh
agama, ya, tokoh budaya juga ya. Karena ini bukan hanya tanggung jawab para tokoh agama, tapi tanggung jawab dari semua tokoh. Jadi kalau di agama kita mengambil nilai-nilai yang terbaik ya, untuk merukunkan bangsa. Demikian pula dari budaya dan tradisi, ambil nilai-nilai terbaik untuk merukunkan bangsa. Jangan kita ambil dari agama apa yang kita fahami sebagai hal-hal yang kemudian kita gunakan, kita eksploitasi untuk menajamkan polarisasi. Dan saya ingin sampaikan bapak-bapak ya, bahwa ini kan seperti deja vu saja ya. Hari ini seperti pra 2019. Persis. Dulu kita pernah mengira bahwa 2019 itu adalah ujung dari hiruk pikuk dan pertentangan polarisasi. Politik identitas dalam makna yang negatif. Karena identitas itu sebenarnya kalau kita maknakan secara baik ya dia jadi positif ya. Seperti kata Amartya Sen itu kan manusia punya beragam identitas, tinggal bagaimana beragam identitas itu digunakan untuk menyuburkan ruang publik yang sehat. Tapi kalau kita gunakan untuk menajamkan polarisasi, kan ini yang kita tuai sekarang. Dan tidak perlu kita lihat studi-studi yang terlalu berat ya. Tidak perlu kita melakukan riset yang dalam ke segmen-segmen yang banyak. Cukup lihat grup WA kita saja. Coba deh bapak-bapak lihat grup WA-nya. Apa isinya grup WA hari ini? Saya diikutkan beberapa grup WA yang saya nggak pernah minta, diikutkan saja. Tokoh-tokoh, profesor, dokter, isinya hoax semua. Isinya hoax semua. Itu profesor, itu dokter. Ada WA namanya pergerakan A, intelektual bangsa, segala macam lah. Tapi isinya itu potongan-potongan video, kemudian entah video yang kapan, dicampur-campur, masukin kemudian ada headline apa berita, kadang-kadang yang dinarasikan beda dengan berita rujukannya. Pokoknya itulah potret kita. Oh ternyata kesimpulannya kita ini seperti tidak beranjak ya dari titik di mana kita berada pada titik yang sangat kritis ya pada pra 2019 yang membuat polarisasi luar biasa dan kita menuju ke lubang yang sama. Kalau kita tidak berikhtiar ya untuk sekemampuan kita. Ya saya ini apalah saya ya seorang individu yang penuh kelemahan, tapi saya bertekad ya saya akan menyuarakan. Saya nggak peduli orang mau mau katakanlah membuli apa, kan pertanggungjawaban saya bukan kepada manusia, pertanggungjawaban saya kepada Allah. Jadi ya saya akan menyuarakan apa yang saya anggap benar, walaupun bertentangan dengan yang dianggap mainstream oleh sebagian orang. Mungkin hari ini yang menjadi mainstream adalah membuli, ya saya tidak mau membuli. Karena saya meyakini bahwa esensi dari agama, nilai-nilai agama bukan di situ. Maka saya sampaikan tadi hadis Rasul di awal kan, al-mu'min mir'atul mu'min. Kita ini cermin bagi satu dengan yang lain. Teman itu adalah cermin kita. Kalau dia jelek berarti ada hal yang kita juga perlu kita rapikan. Mungkin tugas kita untuk menasihati belum kita laksanakan. Mungkin fungsi sosial kita belum kita tunaikan. Mungkin kiprah keumatan kita belum sesuai dengan diharapkan dan seterusnya. Maka terjadilah fakta seperti itu. Nah karena itu saya mengajak kita semua ya mengaca dari apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Mari kita kembali ke sumber-sumber terhebat yang kita miliki. Termasuk bagi kita tentu sebagai orang umat beragama ya. Saya sebagai seorang muslim ya kembali ke Al-Quran hadis, kembali kepada tuntunan agama untuk kemudian dari situ kemudian kembali lagi ya ke tengah masyarakat dengan menghadirkan sesuatu yang baik dan mencerahkan. Sesuatu yang bisa menghadirkan kedamaian untuk semua. Jadi kalau kita lihat ya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Selamat datang Pak Kanwil Kemenak, Pak Zaidi Abdad. Ini sahabat saya juga beliau sejak lama ya. Di sini di depan Pak Ustaz, depan kosong. Jadi kalau kita bicara misalnya sedikit saja tentang
persatuan Indonesia, untuk kemajuan dan kemandirian bangsa. Saya kadang ditanya ya, ketika misalnya kita bertoleransi, apa sih esensi dari toleransi itu? Untuk apa kita bertoleransi? Ada sebagian dari kita yang mereduksi toleransi itu sebagai satu kebutuhan profan kita di dunia. Supaya kita hidup ini damai gitu kan. Kenapa kita perlu toleransi? Ya supaya kita damai, supaya kita nyaman, supaya kita tenang. Kalau bagi saya, kita bertoleransi itu adalah melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan tuntunan Nabi. Jadi dia tidak hanya kebutuhan kita sebagai anak bangsa. Tidak hanya untuk membangun lingkungan yang sehat, bisa nyaman kita bekerja, mencari rezeki, bisa hidup bermasyarakat dengan, tapi ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi toleransi itu otentik dan genuine dalam Islam. Toleransi itu bukan sesuatu yang pragmatis dalam Islam. Hari ini Anda toleransi karena Anda punya kebutuhan, besok kalau udah nggak ada kebutuhan, nggak usah toleran. Bukan itu. Menerima keragaman juga dalam Islam itu sesuatu yang otentik. Bukan siasat, bukan strategi. Kadang kita sebagai umat Islam juga nggak ngerti apa yang disampaikan. Ya, salah paham kita. Jadi kita anggap menghormati keragaman itu sebagai, ya ini memang kita sebagai satu bangsa, ya supaya kita aman, damai. Tidak hanya itu. Menghormati keragaman itu perintah agama. Menghormati keragaman itu adalah sunnah Rasul. Kalau kita bicara tentang sunnah sebagai tariqah ya, sebagai cara hidup. Kan Nabi sangat menghormati keragaman. Bahkan kalau kita bicara tentang katakanlah social behavior ya, perilaku sosial yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW dalam keputusan-keputusan beliau. Rasulullah SAW bahkan ya, tidak hanya sekedar baik, tidak hanya sekedar bersikap adil, tapi juga ada afirmasi-afirmasi sebagai peneguhan. Ya. Ketika dulu misalnya ya, orang Yahudi tinggal bersama Rasul di Madinah, sebelum terjadi pengkhianatan besar, kan sejarah atau sirah mencatat bahwa salah satu katibur Rasul itu Yahudi. Sekretarisnya Nabi itu Yahudi. Ya kalau Nabi presiden ya sesneknya. Itu kan sesuatu yang mungkin aneh bagi kita kalau kita baca. Sama anehnya kita kalau membaca sekarang misalnya Nabi mempersilahkan orang Kristen Najran untuk bermisa di dalam Masjid Nabawi. Ada yang berani sekarang kalau ada orang Kristen lagi ke kampungnya, wisata hari Minggu misalnya. Terus dia datang di kampung terus, Pak kami ini wisatawan, kami orang Kristen. Boleh enggak kami, karena enggak ada gereja di sini kami mau misa di masjid. Berani enggak? Jangankan berani, terbayang pun tidak ada. Mungkin orang Kristennya yang ngomong itu bilang penistaan agama ini. Dulu mereka minta izin sama Nabi dan diizinkan oleh Rasul. Pada waktu asar mereka sampai dari Najran ingin diskusi sama Nabi tentang agama. Tokoh-tokoh Kristen itu yang kata para sahabat kami tidak pernah melihat tokoh sewibawa mereka karena pakaian. Pokoknya mereka pakai pakaian terbaik untuk ketemu sama Nabi. Mungkin perang urat saraf juga ya biar datang. Sampainya waktu asar, masa mereka pada hari di mana mereka bermisa, ya mereka minta izin, diizinkan oleh Nabi melakukan misanya di dalam Masjid Nabawi. Ya tentu ini tidak bisa diambil secara harfiah ya, karena kan tentu situasi-situasi juga tidak sama persis. Tapi ini paling tidak menunjukkan bahwa toleransi itu sangat otentik. Yang namanya kebebasan beragama ya merupakan esensi dari toleransi beragama itu kan kebebasan beragama. Itu sangat kuat ya, dijaga di dalam Islam. Dan ditunjukkan oleh Rasul. Makanya kalau ada umat Islam yang membakar gereja, merusak, itu siapa nabinya? Siapa nabinya? Ya. Terus terang
saya bingung juga saya itu. Apalagi yang memimpin misalnya tokoh agama. Ini yang dia nabikan siapa gitu? Agama apa yang dia anut sebenarnya? Kalau sampai teladan nabinya itu dibuang hanya karena urusan politik, hanya karena pribadinya marah, mungkin dia bertetangga dengan orang non-muslim, lalu orang non-muslim itu pernah menyakiti dia, lalu itu dia bawa ya hasrat, hawa nafsu, dendamnya, pernah punya pengalaman tidak baik, bersaingan bisnis misalnya sama non-muslim, lalu kalah misalnya, lalu itu dibayar menjadi sentimen. Kan itu yang ramai di negara kita sekarang. Negara kita sekarang ini mohon maaf ya, kalau kita tidak menyuarakan dengan keras ya, akan menjadi negara yang sangat rasis. Dan ternyata umat Islam kita ini banyak di antara kita sangat rasis. Padahal rasisme itu salah satu yang sangat ditentang di dalam, ya Allah. Kan Rasul sendiri sampaikan hajatul la fadla li arabin ala ajamin wala li ahmaru ala aswad illa bittaqwa. Gak ada keutamaan orang Arab di atas non-Arab, orang yang kulitnya putih di atas yang hitam kecuali dengan takwa. Jadi urusan etnis, ya, urusan warna kulit, urusan bentuk mata, tinggi, pendek dan segala macam atribut itu tidak pernah diurus oleh Islam. Tapi coba kita lihat sekarang di grup-grup WA kita tuh. Kita menyebut satu etnis habisnya takbir, Allahu Akbar. Dia mengusung rasisme lalu mengatakan Allahu Akbar. Dia lupa ada rakib atid nyatat dia itu. Ya, dia lupa. Jadi ini menurut saya juga penting ya. Kita ini sebagai ya termasuk di NWDI, ya, tokoh-tokoh ini kan banyak tokoh-tokoh. Kita harus suarakan, harus berani menyampaikan. Gak usah stop rasisme itu. Kalau ada oknum siapapun itu, dari manapun dia, ya perbuatannya yang kita kecam. Kalau memang perbuatannya melanggar hukum. Tapi gak usah kita mengeksploitasi latar belakang dia. Karena sekali lagi, syu'uban wa qabaila itu lita'arufu. Nabi Allah Ta'ala gak pernah ngurus, gak pernah meminta kita membedakan, menyebut-nyebut, Masya Allah, bahkan ya. Dan itu kan sinyalnya jelas pada masa Rasul. Dulu ketika Nabi menyuruh Bilal berdiri di ujung Ka'bah tuh, di sudut Ka'bah, sebagian mengatakan naik di atap Ka'bah ketika Fathu Makkah itu. Kata Nabi, Bilal azan. Apa kata orang Quraisy? Emang Muhammad gak ketemu selain gagak hitam ini buat azan? Emang Muhammad gak ketemu? Kenapa? Karena mereka merasa gagah. Dia warna kulitnya beda. Bilal itu hitam. Dan Nabi ketika mendengar itu sangat marah. Jadi rasisme gak boleh. Menyebut suku bangsa, warna kulit, segala macam. Islam itu sangat menantang. Innallaha qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa ta'azzumuha bi abaiha. Kata Nabi, begitu datang ini Islam nih, segala macam perilaku jahiliyah ya. Dan dalam hadis ini disebutkan ya, menunjuk kepada rasisme itu Allah sudah hilangkan semuanya. Maka ya kemuliaan ya pada amal saja. Coba bayangkan kalau rasisme itu dibawa oleh para pendakwah Islam dari dulu. Wajah apa yang ada hari ini untuk Islam itu? Tidak akan tersebar di seluruh dunia. Kalau rasisme Arab dibawa itu, nggak akan tersebar di negara Persia. Lihat penulis dari Kutubus Sittah, ada orang Arabnya? Nggak ada. Kutubus Sittah itu, kalau tidak salah ya ahli hadis lebih tahu. Itu orang Persia, 6-6-nya itu kalau tidak salah. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Itu dari Persia. Imam Ghazali, orang Arab Persia. Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa? Islam lahir di Jazirah Arab tetapi mudah diterima. Tersebar merata ke seluruh dunia karena tidak membawa rasisme.
Saya pernah menyebut tentang nasib antara Imperium Mongol dengan Imperium Islam. Kenapa Imperium Mongol yang demikian dahsyat itu habis, jatuh, beda dengan Imperium Islam. Ya, orang-orang Arab itu kemana-mana, dia tidak membawa Arabnya tapi dia membawa nilai. Kenapa kok beda? Ya karena memang kalau Mongol itu dia sangat eksklusif. Kalau bukan dari Mongol nggak bisa menjadi pemimpin. Mereka mengandalkan hard power, tentara, senjata. Maka begitu hard power itu jatuh, habislah Mongol. Sekarang yang bicara bahasa Mongol cuma 10 juta di dunia. Kita hanya lihat di buku-buku sejarah. Nggak ada orang disuruh mau belajar di Mongol nggak? Ada nggak anak-anak kita, yuk S2 di Mongol, sana di Mongolia sana. Mau nggak? Nggak ada. Loh, Genghis Khan hebat dulu. Iya dulu, sekarang udah habis semua. Kenapa? Tidak ada values yang dia bawa. Tidak ada nilai kemanusiaan, kebengisan yang dia bawa. Rasisme yang dia bawa. Jadi ini, kebengisan ya. Kebengisan itu mungkin dari Genghis Khan ya. Bengis ya, Genghis ya. Ya itu. Masa itu yang kita mau teladani sekarang? Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua ya bapak-bapak. Yuk kita kita kembalikanlah ke khitahnya ya. Kita kembalikanlah ke memang apa yang seharusnya. Mimbar-mimbar dakwah itu menjadi mimbar kedamaian. Ibaratnya manusia modern ini mencari kedamaian. Dia ke night club nggak dapat, dia ke pantai kadang-kadang tenggelam. Dia ke tempat biliar, ke bioskop nggak ketemu. Akhirnya apa? Ke rumah ibadah yang terakhir. Kalau sampai di rumah ibadah masih dia tidak menemukan kedamaian, dosa kita kolektif. Sebagai tokoh agama ini. Orang cari kedamaian. Keningnya berkerut masuk ke masjid. Harusnya keluar dari masjid dia senyum. Jangan bikin dia keluar dari masjid makin nyari mana yang mau digebuk. Apa itu? Kan masjid itu rumah kedamaian. Ini menurut saya, itu saya sering sampaikan, siapapun yang berdiri di atas mimbar, dia sedang meminjam mimbarnya Rasulullah SAW. Itu saja ingat. Jadi jangan dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan politik, walaupun itu menawarkan syuhroh atau kemasyhuran temporer. Sekarang kalau orang semakin banyak menghujat, makin banyak diundang. Makin banyak. Wah, makin senang. Tapi hati-hati, kalau kita tidak segera bekerja, berikhtiar bersama, ya, maka kita akan sampai pada titik di mana kita sudah tidak tahu bagaimana membenahi kembali bangsa kita. Dan itu saya lihat di banyak negara yang bahkan peradabannya itu tidak kalah dengan kita. Ada banyak negara di dunia ini yang sudah nggak tahu bagaimana menyelesaikan urusannya. Karena mereka sudah terpolarisasi, sampai pada tingkat yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk bersama. Padahal mereka adalah bangsa-bangsa yang dahsyat, yang hebat. Ya. Sekali lagi, ya ini nggak tahu kemana-mana saya ngomong ya, mohon maaf ya. Tapi intinya adalah ya bapak-bapak, ibu saudara sekalian, TGB Center ini saya berharap sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi tempat untuk kita bisa duduk bersama, ya bisa silaturahim, bisa ngobrol tentang hal-hal yang baik ya untuk NTB kita, untuk Indonesia kita, ya, untuk kebersamaan kita, ya, untuk mempromosikan ya nilai-nilai yang mulia, yang baik, ya, dan bisa memberikan kemanfaatan yang nyata untuk masyarakat. Alhamdulillah kalau bisa disebut dan boleh disebut ya. TGB Center sebenarnya juga selain kegiatan-kegiatan yang dibaca oleh publik, ya, dimuat di media, juga sebenarnya banyak melakukan kegiatan sosial, ya, terutama daerah selatan Pulau Lombok, ya, itu ketika masa-masa kekeringan itu rutin ya mensuplai air bersih ya dalam jangka waktu yang cukup lama, dan banyak juga program-program yang lain. Ini tetap diteruskan dan mudah-mudahan ini jadi rumah kita bersama. Bukan, saya berharap walaupun namanya TGB di situ, tapi ya ini menjadi tempat kita semua ya. Dan saya bersyukur pada hari ini juga yang berdiri di mimbar ini itu 4 dari UIN ya, semuanya dari UIN ya. Jadi
Ya, UIN hari ini sedang melakukan intellectual flexing, ya. Pamer intelek gitu loh. Bagus itu, ya. Dan alhamdulillah Prof. Masnun ini sahabat saya, ya, teman saya, dan memang gayanya begitu dari dulu, ya. Gaya dari dulu, dan saya lihat ya salah satu kekuatan beliau itu adalah suka bersilaturahim, ya, suka bersilaturahim. Prof. Atun juga sahabat istri saya, ya. Pernah juga datang ke rumah dengan suami beliau dan putra beliau. Sekarang sudah di Kairo, Bu, ya. Alhamdulillah. Kemudian Dr. Subhan ini juga sahib lama saya, ya. Tempo-tempo dia datang, ya. Tempo-tempo dia agak lama dia hilang gitu, ya. Ternyata seperti tadi lagi bergerak dia itu. Alhamdulillah, ya. Terima kasih. Kemudian juga dari siapa lagi satu, Pak Aziz tadi. Selain Pak Aziz ada siapa lagi tadi? Pak Prof. Dr. Kadri. Ya. Saya bilang Prof karena saya berdoa supaya jadi profesor dari lama, cuman belum juga. Ya, beliau ini pengamat politik yang juga sahabat saya, ya. Saya banyak sahabat saya di sini. Kalau ngomong mungkin kalau bicara mungkin bisa sampai sore kita saling menyampaikan nostalgia, ya. Ada Pak Agus Talino dan teman-teman semua. Ya, waktu tentu membuat kita sering sering terpisah dalam arti, ya, tidak berjumpa setiap waktu setiap saat, tetapi adanya kita di ruangan ini pada hari ini menunjukkan bahwa kita punya punya benang merah pemikiran yang sama, insya Allah, ya. Kita semua bercita-cita, berharap agar kita bisa melihat NTB dan Indonesia yang lebih baik, ya, dan di situ kita ada kontribusi. Walau sekecil apapun kontribusi itu. Makasih, saya mohon maaf lahir dan batin. Banyak sahabat-sahabat yang saya tidak bisa silaturahimkan berkala, ya. Tidak bisa saya, atau mungkin saya lupa mengirim WhatsApp, ya, atau menyapa melalui telepon. Saya mohon maaf, ya, kalau agak lalai bersilaturahim. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.